Armada perang Rusia dukung Turki hadapi koalisi Yunani dan Perancis. Situasi Laut Mediterania Timur sepertinya akan semakin memanas, sebab muncul kabar bahwa armada tempur Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan segera tiba di wilayah perairan tersebut. Sejumlah pihak menduga Rusia akan memberikan dukungan kepada Angkatan Bersenjata Turki, TSK, dalam konflik wilayah dengan Yunani. Menurut laporan Al Monitor yang dikutip Viva militer Rusia berencana untuk menggelar latihan perang di Laut Mediterania Timur dalam 2 gelombang. Gelombang pertama akan dimulai 8 hingga 22 September 2020, sementara itu gelombang kedua akan menyusul mulai 17 hingga 25 September 2020. Sementara itu, menurut laporan lain yang diperoleh Viva Militer dari Katim Merini, kedatangan armada tempur militer Rusia diprediksi bukan hanya untuk melakukan latihan perang, akan tetapi akan memberikan dukungan terhadap militer Turki yang tengah mendapatkan ancaman dari koalisi Yunani dan Perancis. Seperti yang diketahui, Perancis di bawah komando Presiden Emmanuel Macron telah mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle ke wilayah itu. Langkah tersebut dilakukan Perancis untuk memberikan dukungan penuh kepada Yunani. Rencana militer Rusia melakukan latihan tempur di Laut Mediterania mendapatkan kecaman dari Pakta Atlantik Utara atau NATO. Mengetahui rencana Rusia itu, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, langsung meminta Turki untuk segera menyelesaikan masalah sengketa wilayahnya dengan Yunani lewat jalur diplomasi. Ternyata tak cuma NATO yang khawatir dengan rencana aksi militer Rusia. Meski disebut akan jadi pihak yang didukung, Turki justru melakukan langkah peringatan. Turki mengeluarkan peringatan navigasi Rabu, 9 September 2020 terkait rencana militer Rusia itu. Turki khawatir meski militer Rusia tak melakukan latihan perang di wilayah perairan yang diperebutkan antara Turki dan Yunani, aksi ini dianggap akan tetap memperkeruh suasana di Laut Mediterania Timur. Alarm bahaya, 6 unit jet tempur Turki gentayangan di langit Yunani. Yunani geram, jet tempur Angkatan Udara Turki terus-menerus melintasi wilayah udara. Staf Umum Pertahanan Nasional Hellenic, GETA, memiliki data yang membuktikan bahwa kendaraan perang militer Turki melakukan sejumlah pelanggaran regulasi lalu lintas udara. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari surat kabar Yunani, Katim Merini, GETA mendapatkan 14 pesawat Angkatan Udara Turki terbang di bagian timur dan tengah Laut Aegea. Bahkan pada Senin 7 September 2020, ada 6 pesawat Turki yang menerobos wilayah udara Yunani. Otoritas Yunani juga mengetahui jenis-jenis pesawat militer Turki yang masuk wilayahnya secara ilegal. Ada 6 helikopter, 2 pesawat angkut CN-235, dan 6 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Sejumlah pengamat militer meyakini bahwa militer Turki memang sengaja meningkatkan aktivitas pengintaian lewat jalur udara. Langkah yang diambil militer Turki ini seakan jadi bukti usai pernyataan pakar militer yang juga menjabat sebagai penasihat Presiden Turki, Profesor Mesut Kasin. Dalam berita Viva Militer sebelumnya, Kasin memberikan pernyataan ofensif. Dia mengatakan bahwa jet-jet tempur Turki akan menembak jatuh setidaknya 5-6 pesawat perang Yunani. Dan setelah itu pilot Yunani yang selamat dan ditangkap akan dibunuh oleh pasukan Turki. Dengar, saya adalah seorang profesor di Angkatan Bersenjata Turki. Dan jika ada pilot Yunani yang menabrak kami, saya akan tembak pilot ini di tengah kepalanya. Pilot kami akan segera menembak jatuh 5 atau 6 pesawat Yunani. Dan kami akan memasuki perang, ucap Kasin dikutip Viva Militer dari Orthodox Times. Munculnya pernyataan keras Kasin tak lepas dari permintaan Yunani kepada sejumlah negara Uni Eropa untuk mendukungnya melawan Turki. Dan salah satu negara yang sudah berada bersama Yunani adalah Perancis. Kasin menganggap Yunani memanfaatkan Perancis untuk menghancurkan Turki. Di sisi lain, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan sama sekali tak menunjukkan kekhawatiran meskipun Yunani mendapat dukungan penuh dari Perancis dan sejumlah negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Dengan tegas, Erdogan menyatakan bahwa Turki tak akan mundur sejengkal pun untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya. Recep Tayyip Erdogan kian menegaskan sikap Turki dalam menghadapi konflik wilayah dengan Yunani.
Presiden Turki berusia 66 tahun meyakinkan seluruh rakyatnya dan dunia bahwa negaranya memiliki semua kekuatan untuk mempertahankan kedaulatannya dari berbagai ancaman termasuk Yunani. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, Angkatan Bersenjata Turki, TSK, sudah melakukan sejumlah langkah dalam persiapan menghadapi perang. Militer Turki mengerahkan puluhan tank ke perbatasan Yunani, serta meluncurkan latihan tempur seluruh matra bertajuk Operasi Badai Mediterania Kapten Martir Cengiz Topel 2020. Meski sudah menunjukkan kekuatan tempurnya, Erdogan menunjukkan sikap yang cukup kooperatif. Pasalnya Erdogan bersedia untuk berdialog dengan Yunani untuk menyelesaikan masalah sengketa wilayah di Laut Mediterania Timur, khususnya di Laut Aegea. Pengerahan armada tank dan operasi badai Mediterania rupanya dilakukan untuk memaksa Yunani mau menyudahi pertikaian di meja perundingan. Erdogan menyatakan Turki senantiasa siap untuk menyelesaikan masalah lewat jalur diplomasi atau perang sekalipun. Di sisi lain, Erdogan yakin bahwa Turki memiliki kekuatan di seluruh lini untuk membuktikan kepada dunia bahwa tindakan yang dilakukan adalah upaya mempertahankan kedaulatan. Mereka akan memahami bahasa politik dan diplomasi atau di lapangan dengan konsekuensi yang menyakitkan. Turki memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer untuk merobek peta dan dokumen tidak bermoral yang diberlakukan, ujar Erdogan dikutip FIFA militer dari Morning Star. Apa yang dikatakan Erdogan tak lepas dari pernyataan sebelumnya yang diucapkan oleh Sekretaris Jenderal Pakta Atlantik Utara NATO, Jens Stoltenberg. Yunani dan Turki adalah sekutu yang sangat dihormati, dan NATO adalah platform penting untuk konsultasi tentang semua masalah yang mempengaruhi keamanan kita bersama. Saya tetap berhubungan dengan semua sekutu yang peduli untuk menemukan solusi atas ketegangan dalam semangat solidaritas NATO, kata Stoltenberg, dikutip FIFA militer dari Daily Sabah. Negosiasi berorientasi pada dekonfliksi dan tidak ditujukan untuk menyelesaikan masalah bilateral, melainkan yang utama terkait dengan pengaturan bilateral yang sudah dibahas sebelumnya antara otoritas militer, ujarnya. Kapal-kapal Angkatan Laut Turki dan sekutunya akan melakukan pelatihan maritim di Mediterania Timur pada 25 Agustus 2020 untuk meningkatkan koordinasi dan interoperabilitas, kata Kementerian Pertahanan Nasional di Twitter Senin 24 Agustus 2020 sore. Yunani pada hari Senin mengatakan latihan tembak-menembak akan dimulai Selasa dan berakhir Kamis, Tenggara Pulau Kreta Yunani. Seperti diketahui, kapal penelitian Orakes Turki sedang melakukan survei minyak dan gas di daerah tersebut dengan kawalan kapal perang. Turki pada Ahad 23 Agustus 2020 mengumumkan kapal seismik akan melanjutkan pekerjaan hingga Kamis 27 Agustus 2020. Pemerintah Turki membantah klaim Yunani atas hak eksklusif di perairan tempat kapal penelitian itu bekerja, dengan alasan bahwa pulau tidak boleh disertakan dalam penghitungan batas laut antar negara. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dijadwalkan berada di Athena dan Ankara pada Selasa ini untuk mencoba dan menghidupkan kembali pembicaraan dengan eskalasi antara pejabat senior Yunani dan Turki, sebuah inisiatif yang dimulai sejak Juli. Namun hal itu dibatalkan oleh Turki beberapa pekan kemudian setelah Yunani mengumumkan kesepakatan dengan Mesir. Turki secara konsisten menentang pengeboran sepihak pemerintah Siprus Yunani di Mediterania Timur dengan menyatakan bahwa Republik Turki Siprus Utara (TRNC) yang memiliki hak atas sumber daya alam di daerah tersebut. Menurut Konvensi PBB tentang hukum laut, sementara suatu negara dapat meregangkan perairan teritorialnya hanya sejauh 12